disampaikan semoga ilmu kita cari selama hari sedikit bermanfaat untuk kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya kepada Ustaz yang mulia kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azana subhanahu wa ta'ala, kita berada di ujung akhir bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita masuk bulan Muharram. Perbuatan yang tidak syar'i di masyarakat butuh untuk kita kenali, untuk ditinggalkan. Apa itu perbuatan tidak syar'i di bulan Muharram? 1. Peringatan 1 Hijriyah, ulang tahun, nggak ada di dalam syariat Islam, walaupun orang rami-rami melaksanakan. Nomor 2, menyucikan dari jimat-jimat mereka, semisal gongi nyipradah. Atau yang ketiga, ngalap berkah dengan bikin arak-arakan kebo buli. Atau mungkin sebuah pelarangan besar, orang hajatan di bulan Suro, nganti mantu wae gak wani. Dan yang semisal itu wajib untuk dikenal dan ditinggalkan. Umat Islam tidak boleh terbawa kepada tradisi yang tidak syar'i. Apa yang kita kerjakan? 1. Setidaknya tanggal 10 nanti poso digandengi dengan tanggal 9. Siapkan sejak dari sekarang. Karena itu fadilahnya akan menghapuskan dosa kecil selama setahun. Namanya puasa Asyura. Tanggal 10 yang paling pokok, tanggal 9 sebagai pembeda dengan tradisi agama lain. Nomor 2, diperbanyak puasa di bulan Muharram, silahkan. Karena seutamanya puasa sesudah Ramadan, puasa di bulan Allah Al-Muharram. Sebagaimana paling utamanya sholat sesudah wajib adalah sholat malam. Maka ketika malam bangun, apa setengah 4, apa jam 4, jangan dibangunkan oleh adzan subuh. Tapi supaya bangun untuk sholat malam, untuk tahajud, untuk witir, memperbanyak istighfar. Kenapa? Itu sholat yang paling utama sesudah sholat wajib. Apalagi Allah turun ke langit dunia sesuai keagungannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya buat hambanya. Maka jangan dipakai untuk tidur terus, tidur ya tidur, tapi jangan tidur terus. Siapa yang sudah bangun membangunkan yang lain, jangan malah dibenahi selimutnya biar pulas. Selamat tidur sayang, malah ngono setane, bahaya nanti.
Berikutnya kita lanjutkan buku kecil judulnya Berhala Pertama, karya tulis Al-Ustadz Zahir Al-Minangkabawi. Sekarang kita masuk halaman yang ke-25. Bagaimana proses disembahnya berhala padahal mereka aslinya orang-orang soleh? Pelajaran pertama sudah kita ambil karena ilmu itu hilang. Ketika Al-Quran tetap ada, tetap terjaga pakai tafsir sunnah, perilaku para sahabat, tetapi ilmu itu banyak dimandulkan. Gimana proses pemandulan ilmu? Satu, Quran hanya dibaca. Yang kedua, Quran hanya dihafalkan. Tiga, Quran hanya dimusabakohkan. Empat, Al-Quran hanya untuk hadiah, kiriman pahala orang mati. Atau Al-Quran hanya sebatas hiasan dinding, kaligrafi. Atau Al-Quran menjadi mantra-mantra para dukun. Ketika hanya seperti itu, enggak ditadaburi dengan tafsir yang benar, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagai para sahabat, ternyata enggak dikerjakan, hanya dibaca. Akhirnya ilmu jadi mandul. Makanya penyesat-penyesat nanti akan sukses, karena masyarakat sudah dijauhkan dari ilmu, tokoh-tokohnya tidak mau membimbing. Makanya bila kita dipanggil untuk ngaji budalo, dan kita punya banyak jadwal kajian. Sekarang masuk yang kedua. Kenapa akhirnya orang soleh kok jadi berhala disembah? Jawabnya karena terjadi pengkultusan pada orang soleh. Bagaimana perinciannya? Kita baca buku yang ada. Sekarang kita mulai halaman yang ke-25. Menghormati dan mencintai orang-orang soleh adalah ajaran agama, bahkan wajib. Wong soleh tresnanono. Bahkan kecintaan kepada mereka merupakan salah satu sebab keberuntungan. Karena seorang akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti bersama orang-orang yang dicintai. Dalam hadis yang sahih disebutkan kepada pembaca dipersilahkan untuk membacanya. Rawahu Muslim, silahkan. An Anas bin Malik qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah قال وما أعددت للساعة قال حب الله ورسوله قال فإنك مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. Dari Anas bin Malik dia berkata, pada suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, kapankah kiamat itu akan datang? Dengan pertanyaan laki-laki itu, Rasulullah SAW balik bertanya, apa yang telah kamu siapkan untuk mengharapkan untuk menghadapi kiamat? Dia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Anas berkata, tidak ada yang lebih menyenangkan hati kami setelah masuk Islam selain sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Anas berkata, aku mencintai Allah, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, maka saya berharap telah akan bersama mereka meskipun saya tidak dapat beramal seperti mereka. Itu tadi isi hadisnya bersama terjemahannya. Sekarang kita telaah. Perawi diringkas dari seorang sahabat namanya Anas bin Malik.
Ini ilmuwan besar. Ketika Nabi SAW hijrah di Madinah, Anas itu 10 tahun, lalu diperbantukan pada Nabi SAW, melayani sana sini. Di antara hikmah melayani Nabi, nanti akan selalu dekat kepada Nabi dan tahu perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti bisa mengikuti jejak Nabi, karena semua yang datang dari Nabi itu adalah dalil. Ucapan Nabi itu dalil, perbuatan Nabi itu dalil, ketetapan Nabi itu dalil. Makanya dengan melayani nanti akan tahu dan bisa mengikuti. Makanya Anas jadi ulama besar dan umurnya panjang, banyak harta, banyak keturunan. Sampai beliau belum mati, anak putu yang mati ada ratusan. Di antara kalangan sahabat dia yang mati terakhir. Dan anaknya namanya Malik, jadi imam di Madinah, Imam Malik, mazhab Maliki, itu anaknya Anas ini. Tapi dia tabi'ut tabi'in, bapaknya seorang sahabat. Mestinya kalau bapaknya sahabat, anak itu jadi tabi'in. Tapi kenapa kok jadi tabi'ut tabi'in? Jawab, sang bapak sudah meninggal duluan, sang anak masih dirahim. Begitu anak lahir sudah tidak menjumpai sahabat Nabi belas walaupun bapaknya. Yang ada tinggal muridnya Pa'i. Itu namanya tabi'in, maka Imam Malik namanya tabi'ut tabi'in. Sekarang apa yang beliau ceritakan? Hadis yang ia dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas menjadi reporter yang menceritakan terjadinya peristiwa, yaitu ja'a rajulun, datang seseorang, gak disebutkan namanya dan itu tidak penting. Yang jelas dia seorang sahabat yang tanya pada Nabi SAW untuk cari ilmu. Seringnya seperti ini, itu ada orang Arab Badui. Karena kalau para sahabat Muhajir Ansor itu tidak banyak berani tanya, karena memang telah dapat ketetapan la tas'alu an asya'a, kamu jangan banyak tanya. Yang ada saja kamu perhatikan, kamu jaga, kamu amalkan, kamu dakwahkan. Makanya kalau ada orang tanya, mereka tuh sangat semangat sekali. Alhamdulillah ada orang datang bertanya. Kalau yang datang orang Badui nggak kena peraturan itu, dan mereka memang masih minim ilmunya sehingga banyak bertanya. Maka para sahabat sangat memperhatikan apa isi pertanyaannya. Waqala, dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Ini orang hebat. Seringnya orang itu ketika berpikir ke depan, apa yang dipikir? Sesuk gajiku tambah piro, aku sok payu mancing apa ora, lara payu mancing ra payu rabi terus piye, aku lek jadi Joko tuwek dadi perawan tuwek terus piye, lek gajiku kecil bojoku rapate ayu terus piye. Gitu ya yang banyak dipikiri. Ya, maaf orang seringnya begitu. Walaupun dia berpikir masa depan, tapi masa depan yang pendek. Sementara orang yang cerdas ketika berpikir masa depan yang lebih jauh, dan itulah asli kehidupan. Yaitu berpikir bagaimana nanti nasibnya di alam kubur, selamatkah? Di padang mahsyar, amankah? Ditanya di pinggiran jahanam, bisakah menjawab? Melintas jahanam, bisakah tanpa kecebur? Lalu terbuka pintu surga. Orang yang berpikir begitu, ini paling cerdas. Dan orang yang sudah mati di alam kubur, mereka dapat nikmat karena bisa menjawab. Ditampakkan surga, maka mereka minta, ya Allah segerakan kiamat supaya saya segera ketemu harta dan keluarga. Diharap-harap kiamat itu. Ini tanda orang beriman. Tapi orang yang terkena penyakit wahan gak mikir.
Yang mereka pikir adalah kekayaan dunia, katanya gengsi dan kekal, sehingga kegiatannya budal peteng, mulai peteng golek isine peteng. Yang paling banyak begitu. Berpikir bagaimana bajunya bagus, kendaraannya bagus, kelengkapan hidupnya bagus. Sehingga di tengah kesibukan mereka mikir dunia, nggak mikir mati. Ketika mati tiba, itu namanya mati mendadak, mereka nggak punya bekal. Itulah tanda orang terkena penyakit wahan. Ini gampang dikuasai orang kafir karena orang kafir akan membeli mereka dengan dunia. Setelah dibeli mereka akan dihancurkannya. Ini penyakit. Makanya kecerdasan seorang Arab Badui luar biasa. Dia berpikir cerdas masa depan. Apa? Kapan terjadinya kiamat, sehingga dia akan cari persiapan. Ini kecerdasan yang hakiki. Walaupun dia buta huruf, walaupun kerjanya tukang nyapu, bagian tukang resik-resik yang dianggap itu rendah, bukan orang yang berprestise, bergengsi, bergaji besar. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala ma'a'data lisa'ah, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Enggak langsung ditanya, enggak dijawab langsung kapan, itu enggak dijawab. Kok kamu tanya tentang kiamat, sangumu apa? Bekalmu apa? Ada konsekuensinya orang tanya itu. Ada konsekuensinya orang tanya itu. Artinya supaya dia itu terpanggil untuk menyiapkan bekal. Memang pencarian bekal yang paling utama untuk menghadapi kondisi di hari kiamat. Ini kecerdasan Nabi SAW dengan bimbingan wahyu, sehingga tidak terbawa oleh orang yang tanya, tapi bisa mengendalikan. Qala, ia menjawab, hubbaullah, bekalku cinta pada Allah wa rasulihi, dan bekalku cinta pada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sukses. Pembekalannya benar. Cinta Allah ada konsekuensinya, cinta Rasul ada konsekuensinya. Apa konsekuensi cinta Allah? Mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan, mengilmui ilmu yang dibimbingkan, bentuknya wahyu. Apa konsekuensi cinta pada Rasul? Mempelajari sunnahnya sebagai tafsir, mengimani berita yang disampaikannya, lalu beramal apa yang telah dibimbingkannya. Sebagaimana para sahabat memang bisa mewujudkan cintanya taat. Makanya ketika Allah menjelaskan kecintaan kepada Allah, itu bentuknya ketaatan. Sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Bila kamu cinta Allah, ingin aman neraka, masuk surga, caranya ikuti saya. Ambil ilmu yang kuajarkan, imani berita yang kusampaikan, kerjakan apa yang kuperintahkan, jauhi apa yang kularang, beramallah sebagaimana yang telah kucontohkan. Itu cinta Allah, cinta Rasul. Bukan hanya pengakuan untuk nyanyi-nyanyi saja. Aneh, pengakuan hanya nyanyi-nyanyi saja, untuk selawatan saja, permangan barbur. Bukan itu. Ini perbuatan nyata. Makanya cinta Rasul itu mesti jadi ahli ilmu. Karena Rasul itu memang tugasnya sebagai guru. Dan seterusnya. Qala, jawab Nabi SAW, fa innaka ma'a man ahbabta, engkau akan bersama yang kau cinta. Masya Allah. Qala Anas, fama farihna, maka kami tidak pernah gembira ba'dal Islam, sesudah masuk Islam. Jadi gembira pertama itu masuk Islam. Sesudah masuk Islam, kegembiraan yang paling menggembirakan,
farohan asyada min qaulin Nabi, kegembiraan yang sangat karena sabda Nabi SAW, fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang kau cintai. Ini kegembiraan luar biasa. Maka daripada itu, teman kita itu akan menjadi gambaran nilai kita, karena teman itu punya pengaruh. Kita berjemur di teriknya matahari ya panas, kita berendam di air ya basah. Kita masuk ke pandai besi ya sangit. Kita datang ke penjual minyak wangi ya ikut harum. Makanya orang yang kita cintai itu bisa menjadi tolok ukur diri kita. Makanya ketika mencari teman, carilah orang yang dicintai Allah, sehingga nanti akan membimbing kita sama-sama dicintai oleh Allah. Maka cintailah ahli ilmu, cintailah ahli tauhid, cintailah ahli sunnah, cintailah orang yang semangat untuk duduk di majelis ilmu, sholat berjamaah, cintailah orang-orang yang taat, karena kamu nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jangan sampai kamu mencintai yang lain, entah itu ahli syirik, ahli bid'ah, ahli maksiat. Kalau Anas, fama uhibbullaha, fa ana uhibbullaha, maka saya mencintai Allah dengan tauhid dan taat. Wa Rasulullah, dan saya cinta kepada Rasulnya dengan sama mengajari ilmu, memperbanyak sholawat, mengimani berita disampaikannya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, beramal dengan contoh yang diuswahkannya. Wa Abu Bakrin, saya cinta pada Abu Bakar yang as-siddiq, langsung membenarkan ilmu dan taat, sedekahnya semua harta ketika ada pendanaan perang. Ya kita ke sana, ojo nganti cinta Abu Bakar tapi enggak koyo Abu Bakar, pikir, jangan. Bahwa Umar, saya juga cinta seperti kepada Umar, yang ilmunya luar biasa, yang cerdas, yang sangat kuat, yang siap membela kebenaran, akhirnya diberikan kesyahidan. Fa'arju an akuna ma'hum, saya berharap semoga saya bersama mereka. Wa in lam a'mal bi a'malim sal, walaupun saya belum bisa beramal semisal amal mereka, maka kenali, kemudian tertariklah, katakan andai saya punya modal koyo Abu Bakar akan berbuat semisal. Begitu. Andaikan saya punya modal seperti Umar akan berbuat semisal Umar. Begitu. Dan juga orang-orang soleh yang lain, Utsman, Ali, para sahabat yang 10 orang dijamin masuk surga, peserta perang Badar, peserta Bai'atur Ridwan, mereka yang mati syahid, mereka yang dijamin soleh. Maka cintailah orang-orang soleh secara menyeluruh. Itu tadi dari makna hadis yang itu sahih. Berikutnya, yang dilarang adalah sikap hulu, berlebih-lebihan sehingga mencintai, menghormati, memuliakan orang soleh berubah menjadi pengkultusan, akhirnya mencelakakan. Jadi kesesatan umat yang akhirnya didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam itu, letak mereka dikatakan salah bukan cinta kepada ahli ilmu, tapi cinta yang berlebihan. Andaikan perut kita isinya hanya 1,5 liter, kita isi 2 liter, terbuang nggak sisanya? Kita punya kendaraan, tangkinya isinya 4 liter, kita isi 6 liter, sisanya terbuang kan? Wah, itu kan duitku dewi, nyapu aku tuku 4 liter, 10 liter, saya pakai, saya buang, tek-tekku dewi. Itu hulu, yang orang yang semisal itu melampaui batas. Hulu, melampaui batas.
Maka mengatasnamakan mencintai orang soleh, ya tidak salah, tetapi sifat hulu itu yang nggak boleh. Andaikan mengisi bensin isinya 4 liter, kamu isi 5 liter, tambahan itu yang nggak boleh. Itu namanya sifat hulu. Sehingga manusia kamu beri kedudukan dengan kedudukan ketuhanan. Orang yang bersolawat nariyah alasannya solawatan cinta Nabi, bener kan? Membaca solawat cinta Nabi, bener kan? Tapi ketika mereka hulu melampaui batas mendudukkan Nabi dengan kelas ketuhanan, itu akhirnya mereka jadi salah. Akhirnya coba telaah apa isi solawat nariyah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan Nabi turun hujan, yang dengan Nabi mati dijamin husnul khotimah, yang dengan Nabi rezeki dijamin luas, yang dengan Nabi semua hajat-hajat bisa tergapai. Sehingga mereka mengatakan, Ghausan ya Rasulullah, saya beristighosah kepadamu wahai Rasulullah, karena engkau menjamin rezeki, mati husnul khotimah, hajat tergapai, turun hujan. Syirik enggak? Nah itu salahnya bukan cinta Nabi, bukan salawat, tapi sifat hulu, melampaui batas. Ya tadi, tangki kendaraan sepeda motor 4 liter, kamu isi 6 liter, yang 2 liter itu yang hulu, itu yang nggak boleh. Akhirnya mengkultuskan ahli ilmu dijadikan sebagai penambatan doa ketika butuh kepada Allah, cukup titip kepada ahli ilmu, beres, pecah gesang derek mbah yai, surga nunut neraka katut, ketika melintasi neraka nanti berpegangan surbanya mbah yai, gitu ya. Ditunggu di pintu neraka, asalkan mau ikut mbah yai. Bila ada malaikat hendak memasukkan ke neraka nanti oleh mbah yai, malaikatnya dihardik, malaikat kurang ajar ke anak buahku ini. Nah orang yang nggak punya ilmu dipromosin ngono ki ya kayak orang pingsan terbuka mata mau ditusuk matanya menengewai. Kenapa? Nggak punya ilmu masalahnya. Mayit mereka itu kelas. Cuma mayit yang berjalan. Di masyarakat banyak nggak mayit yang berjalan? Pol. Kita urip cerdas tapi ndak ngerti agama, diblocok nih manut. Makanya Khalid bin Walid itu ketika perang, kenapa ndak pernah takut? Apa prinsipnya Khalid bin Walid? Wong kafir kuwi ngono mayit sing mlaku. Dideni apa nih? Yang ditakuti apanya? Hanya terjang, babat, dan seterusnya, sehingga mereka bergelimpangan karena orang itu apabila menyerang langsung wus, itu koyok bis yang kencang, hawa terdorong, pepohonan gimana? Langsung daunnya membelah. Orang kafir itu diserang begitu takut, bagaikan bis laju kencang, pohon-pohon di kanan kiri langsung terbelah oleh hembusan kekencangannya, anginnya sangat deras. Itu kelasnya itu mayit, maka mereka itu mudah diblocok nih. Itu bila kulutus sudah seperti itu resikonya. Karena cinta sing kebablasan, bukan cinta tapi cinta sing kebablasan. Nek cinta wajar harus, tapi sing kebablasan, nah itu yang nggak boleh. Dari riwayat yang menerangkan tentang terjadinya kesyirikan pertama yang telah kita sebutkan sebelumnya, kita bisa melihat dengan jelas bahwa pengkulutusan inilah yang dijadikan cara oleh iblis menyeret mereka kepada kesyirikan. Kulutus ini, makanya semisal tabdzir 4 liter diisi 6 liter, yang 2 liter ini yang dibikin alat untuk merusak. Yang jadi hisab nanti yang 2 liter, bukan yang 4 liter. Jadi kulutus itu nanti yang menjadi sebab akhirnya terjadi kesyirikan. Sementara ulama yang mereka cintai namanya Wat, Suwa, Yahus, Yakub dan Nasr adalah orang-orang soleh aslinya.
yang kemudian menjadi berhala-berhala disembah lantaran kecintaan dan penghormatan yang telah berubah menjadi pengkultusan karena cintanya kebablasan mendudukkan manusia dengan kedudukan ketuhanan. Itu masalahnya. Saat itu agama telah dilupakan sebagaimana kita bahas kemarin. Sekarang bagaimana sikap Nabi SAW ketika menghadapi potensi dari sahabat yang cinta berlebihan? Di zaman Nabi SAW juga pernah terjadi hal seperti ini. Ada beberapa orang yang terlalu berlebihan di dalam menghormat dan memuji beliau sehingga melampaui batasan syariat. Akan tetapi beliau langsung mencegah mereka sing kebablasan mencintai, menyanjung, melarang dengan keras sifat seperti itu. Sebagaimana hadis Anas bin Malik berikut, silahkan dibaca. Ana Muhammad bin Abdullah Abdullah wa rasuluh wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anjalani Allah azza wa jalla. Ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Muhammad, wahai Tuhan kami dan anaknya Tuhan kami, dan sebaik-baik dari kami dan anak dari sebaik-baik kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian tertipu-tipu daya syaitan. Aku Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah, aku tidak senang kalian mengangkat diriku lebih di atas derajat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku. Anna rajulan, Anas cerita bahwa ada seseorang orang yang mengatakan, ya Muhammadu. Ini menunjukkan orang Badui. Orang Badui itu ketika ketemu dengan orang yang nggak dikenal dipanggil Muhammad. Kalau tidak percaya, kita yang datang ke Saudi, kalau kita berpapasan mereka nggak kenal, kita dipanggil ya Muhammad, ya Muhammad. Nah gitu gayanya. Maka kayak hadis Jibril datang menjelma sebagai manusia untuk menyamarkan diri, ketemu Nabi mengatakan ya Muhammad. Itu tradisi sapaan mereka, walaupun namanya bukan Muhammad. Ya Sayyidana, wahai Tuan kami, wa bena Sayyidina, anak Tuan kami. Nah ini sudah mulai berlebihan yang ini. Ya khairana, wahai orang yang terbaik di antara kami. Nah ini sudah mulai kebablasan ini. Wa bena khairina, anak terbaik orang di antara kami. Ini mulai kebablasan sikap itu. Mestinya cinta itu tidak seperti itu. Tanya itu untuk mencari ilmu kemudian beramal, bukan nyanjung-nyanjung seperti ini. Ini bisa jadi penjilat nanti lama-lama. Ini mulai kebablasan yang seperti itu. Di masyarakat cukup banyak. Apa kiai kuki wong sing gak duwe ilmu, kajine 17 bisa. Bathuke nglonthok rono ki tumpakane sajadah, mosok cek salah. Nah, itu mulai kebablasan sing ngono-ngono kuwi. Dan khurafat cukup banyak yang kayak begitu. Maka bahasa kayak begitu langsung ditutup oleh Nabi SAW faqal dengan sabdanya, ya ayuhan nas, wahai manusia, alaikum wajib kalian perhatikan bitaqwakum dengan takwamu. Kamu wajib takwa. Wong takwa ki enggak ngono kuwi. Takwa kepada Allah dengan cara mentaati saya. Apa yang saya perintahkan kerjakan, apa yang saya larang jauhi, bukan nyanjung-nyanjung ngono kuwi. Wala yastahwiyanakum, jangan sampai menyeret kepadamu, menggelincirkan kepada kamu as-syaitanu, setan. Sekarang ketahuilah kedudukan saya. Ana Muhammad bin Abdullah, saya manusia biasa, namanya Muhammad, putranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Saya adalah Abdullah, hambanya Allah.
Tugasku menghamba kepada Allah, maka supaya kamu menghamba sebagaimana saya menghamba. Dan saya adalah Rasulullah, utusannya Allah. Tugasku untuk membacakan ayat, mengajari kamu, terima ajaranku, kemudian kamu bisa beramal sebagaimana yang kuajarkan. Ini kedudukanku. Wa demi Allah, la ma'uhibu, saya tidak suka antar fauni, bahwasanya kalian mengangkat derajatku fauqa manzilati, di atas kedudukanku. Kedudukanku cuma dua, apa? Hamba dan utusannya. Saya menghamba, kamu juga menghamba kepada Allah. Saya utusannya menyampaikan wahyu, terima pengajaranku. Itu kedudukanku cuma seperti itu. Bukan kamu sanjung-sanjung, wahai ya sayyid kami, anak sayyid kami, orang terbaik di antara kami, anak orang terbaik di antara kami, yang bisa menjadi penentu nasib, husnul khotimah, mendatangkan rezeki, hajat-hajat tergapai dengan saya hujan, saya lambai langsung turun, sehingga kamu mengatakan ghausan ya Rasulullah, minta tolong kepada Rasulullah. Itu namanya mendudukkan Nabi di luar kedudukannya. Nabi diberikan kedudukan dengan kedudukan ketuhanan. Itu hulu, langsung ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya diriwayat dari Umar bin Khattab bahwa Nabi SAW juga bersabda, silakan. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah, dan Rasulullah, utusan Allah. Isinya hampir sama, riwayat-periwayatan yang lain. Kalau tadi dari Anas, sekarang dari Umar bin Khattab. Ketika mereka menyanjung-nyanjung, dijawab oleh Nabi SAW, la tutruni, kalian jangan berlebihan di dalam memberikan pujian kepada saya. Kama atratin nasoro Isa bin Maryam, sebagaimana memuji berlebihan Nasoro pada Isa bin Maryam. Nabi Isa itu adalah manusia, lahir lewat ibu tanpa lewat bapak. Ada yang lebih ajaib, Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, hanya dari tanah yang dibentuk ditiupkannya roh. Ternyata enggak dituhankan. Hawa itu dari tulang rusuk, juga enggak dituhankan. Tapi kenapa hanya gara-gara seorang anak lahir dari rahim perempuan tanpa bapak sudah kamu tuhankan? Padahal dia sejak dari buayan ketika digendong pulang sudah mengatakan, saya hamba dan utusannya. Kenapa kamu sanjung-sanjung berlebihan? Isa katanya anak Tuhan. Kaum muslimin, kamu jangan koyok gayane Nasoro. Innama an abdun, sesungguhnya saya seorang hamba yang menghamba kepada Allah. Fakulu, maka katakan tentang saya, Abdullah wa rasuluhu, saya adalah hamba Allah dan utusannya. Menghambalah kamu sebagaimana saya menghamba, caramu menghamba sebagaimana yang saya ajarkan. Tugasku hanya itu, nggak lebih. Karena itulah kita diajarkan oleh syariat untuk bisa bersikap pertengahan dalam hal ini. Cintai, hormati, muliakan orang-orang soleh, tapi jangan sampai keluar dari batasan dengan bentuk pengkultusan manusia. Kamu beri jabatan dengan jabatan ketuhanan, ujung-ujungnya kamu pasrahkan nasib kepadanya, akhirnya jadi kesyirikan. Berikutnya catatan, silahkan. 1. Anjuran cinta pada orang soleh dan fadilahnya. Titik. Anjuran cinta pada orang soleh dan fadilahnya, yaitu fadilah mencintai orang soleh. Titik. Ini pelajaran pertama.
Berarti kita dianjurkan mencintai orang soleh, dan kita butuh mengenal fadilah mencintai orang soleh itu apa. Siapa sih orang soleh itu? Orang yang soleh itu orang yang punya ilmu syar'i, berarti mempelajari Al-Quran, tafsirnya dari sunnah yang sahih, praktek beragamanya seperti para sahabat, akidahnya tauhid, bersih dari syirik, amalnya sunnah, jauh dari bid'ah, pemakmur masjid. Ketika dia bergaul, dia selalu memberi pada masyarakat. Masyarakat diberi senyum, demen kan ya? Cetok mak plengeh, mesem lah, kadang malah ndak mak plengeh. Bukan metutut kaya sesuatu yang keluar dari kotoran ayam. Kotoran ayam ketika keluar, tempat keluarnya gimana? Masa mulutnya kayak seperti itu? Ya mesem. Salam, nyampaikan doa, tanya gimana kabarnya, semoga Allah memberkahimu. Ada repot dijenguk, dibantu dengan harta, tenaga, pikiran, dakwah. Ketika orang lain dipergauli ngono ku ya demen, itu tanda orang soleh, cintailah. Dan fadilah mencintai orang soleh nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Itu tadi pelajaran nomor 1, anjuran mencintai orang soleh dan fadilah mencintai mereka. Nomor 2, nasihat untuk orang soleh. Nomor 2, nasihat untuk orang soleh. Titik 2, manfaatkan kecintaan masyarakat kepadamu. Manfaatkan kecintaan masyarakat kepadamu untuk transfer ilmu dan pengkaderan dengan ikhlas, bukan untuk mencari kedudukan. Ini nasihat untuk orang soleh. Saya ulang, nasihat untuk orang soleh. Titik 2, manfaatkan kecintaan masyarakat kepadamu untuk transfer ilmu dan pengkaderan dengan ikhlas, bukan untuk cari kedudukan. Sekarang kita ambil contoh, Nabi dicintai umatnya enggak? Jawab, iya, bahkan wajib, bahkan cinta nomor 1 setelah Allah. Lalu oleh Nabi ketika masyarakat mencintai dimanfaatkan apa? Mereka mencinta pada Nabi, digunakan kesempatan untuk menyampaikan ilmu, sehingga mereka diperintahkan hafalkan Quran, tafsirkan dengan sunnah, ikuti perilaku saya, transfer ilmu dan mendidik para sahabat menjadi orang-orang hebat. Ini yang dimanfaatkan Nabi sebagai orang soleh ketika dicintai oleh umatnya, dan Nabi nggak mau disanjung-sanjung. Ini manfaatkan kedudukan. Termasuk di kalangan kita, mungkin di antara kita ada yang dicintai karena ngimami sholat, karena menyampaikan ilmu. Manfaatkan kecintaan mereka untuk menyampaikan ilmu. Mumpung wong gelem teko ngrungokne ucapanmu, gunakan untuk kamu sampaikan ilmu, bukan untuk cari jabatan. Dan pengkaderan generasi muda, ketika yang tua mati mereka lebih baik. Kerjakan dengan ikhlas, karena pekerjaan yang paling bagus itu mengajar, berdakwah. Gaji itu dari Allah, makanya jangan untuk cari kedudukan. Ini nasihat kepada orang soleh. Seringnya bocah pondok ketika pulang itu dimuliakan. Nah, cintanya lingkungan gunakan untuk transfer ilmu. Kumpulkan anak-anak, diajari, makmurkan masjid. Ketika ada kajian kosong, isi untuk transfer ilmu, fungsinya bukan untuk cari kedudukan. Aku mondok mulai, engko ben iso nglamar anake Mbah Yai. Wah, bahaya itu nanti. Ketika dadi kiai jebule kiai mbuki.
Tidak boleh itu. Ini nasihat untuk orang yang soleh ketika dicintai masyarakat, gunakan untuk menyampaikan ilmu. Cinta mereka itu beri ilmu, nanti akan diterima. Nomor 2, nasihat untuk masyarakat yang mencintai ahli ilmu. Ini nomor 3, nasihat untuk masyarakat yang mencintai ahli ilmu. Titik 2, ambil ilmu darinya. Ini sih nasihatnya. Ambil ilmu darinya. Dan siapkan anak-anakmu jadi generasi yang lebih baik. Dan siapkan anak-anakmu jadi generasi yang lebih baik. Bukan membanggakan tokoh secara berlebihan. Bukan membanggakan tokoh secara berlebihan, karena ini namanya wulu. Titik. Saya ulang nomor 3, nasihat untuk masyarakat yang mencintai ahli ilmu, yang mencintai orang soleh. Titik 2, wujudkan cintamu pada orang soleh untuk belajar. Aku seneng banget karo ustadz kuwi, karo mbah yai kuwi. Bentuk cintamu bukan untuk nyanjung-nyanjung, tetapi bentuk cintamu, aku kudu duwe ilmu kaya ustadz kuwi. Aku kudu duwe ilmu kaya mbah yai kuwi. Cintaku kepada beliau saya wujudkan, aku kudu duwe ilmu kayak beliau. Beliau itu jadi soleh dengan sebab ilmu. Begitu caranya. Sehingga cinta kita ya begitu. Ambil ilmunya. Jangan dibasuh kakinya, nek telek ra enak ambune. Orangnya itu biasa, jangan diambil berkahnya, nanti meludah saja disaut ludahi mbah yai. Wah, enggak boleh itu. Enggak boleh, kecuali ludah Nabi itu beda, selebihnya enggak ada. Abu Bakar enggak sampai seperti itu. Ilmu, makanya cinta kita kepada ahli ilmu bukan cinta nyanjung-nyanjung, tapi siap untuk mengambil ilmunya. Dan anak-anak kita siapkan. Lek aku orang duwe ilmu kaya ustadz kuwi, anakku yo tak siap nih. Mungkin langkahku sudah pendek, tapi anakku bisa lebih luas. Kita siapkan anak-anak kita. Ayo coba kita pikir, anak kita sudah kita siapkan belum? Andai kan kita mati, nanti anak kita sudah seperti kita belum? Dereknya apa? Kalau dereng ada anak, wow, jawabanmu ngono. Ya, program ke depan nanti bila punya anak, ya Allah, saya kok belum bisa seperti ahli ilmu itu. Ya, aku ringso mungkin anakku, putuku, tonggoku, adikku. Siapkan. Ini bentuk cinta kita kepada ahli ilmu dengan siap mengambil ilmunya. Makanya bukan bangga pada tokoh secara berlebihan, bangga, oh ustadku ku hebat jan, kiaiku ku jan ulama keramat iso ilang rasa balik mulih. Kacau lek ngono iki. Apa itu fungsinya menggambang-gambangkan? Yaiku ki lek kaji ping 17, wah jan barokah. Itu ndak boleh sing ngono-ngono kuwi. Nah, yaiku ki lek Jumat enggak Jumat, masalah Jumatannya Masjidil Haram. Tumpakane sajadah. Makanya itu cepet. Kene budal Mbah Ya di rumah, kita baru pulang sebenarnya sudah di rumah. Kenapa? Karena itu memang kendaraan itu adalah sajadah itu cepet lap teko nggen. Jebule kene mari Jumatan nek kono cek jam 8 ya. Apa enek nek Masjidil Haram Jumatan jam 8? Ada? Ayo yang pernah umroh atau haji ada? Ya ndak ada. Nah, itu contoh berlebih-lebihan. Ada di masyarakat. Pancen numpas Mbah Ya ku waskito. Makanya mereka itu diunggul-unggulkan dengan
kelebihan ini itu, baca manakibnya, kepangkatannya, kelebihannya, karomahnya, ujung-ujungnya diblocok nih setan. Ada di masyarakat, orang nggak punya ilmu tuh ngono-ngono ini banyak, tidak boleh. Maka nasihat kepada masyarakat yang cinta pada ahli ilmu, wujudkan dengan mengambil ilmunya. Bagaimana saya punya ilmu seperti beliau? Bila tidak, bagaimana nanti anakku ada yang punya ilmu sebagaimana beliau? Bukan dengan membanggakan berlebihan. Yang keempat, ketika ahli ilmu mati. Yang keempat, ketika ahli ilmu mati, masyarakat berganti. Ketika ahli ilmu mati, masyarakat berganti. Ini berpotensi transfer ilmu mandek. Ini berpotensi transfer ilmu mandek. Akhirnya setan promosi keramatnya ahli ilmu. Akhirnya setan promosi menyesatkan. Akhirnya setan promosi menyesatkan keramatnya ahli ilmu. Akhirnya dijadikan tawasul, doa kepada Allah lewat orang mati. Akhirnya dijadikan tawasul, yaitu doa kepada Allah lewat orang mati. Itu nomor 4. Saya ulang, ketika ahli ilmu mati, masyarakat berganti. Ini berpotensi transfer ilmu jadi mandek. Lewis mandek ilmu, setan promosi menyesatkan tentang keramatnya ahli ilmu, yaitu orang yang dicinta oleh Allah. Akhirnya mereka ketika doa lewat orang yang sudah mati. Ini berhala lek ngene iki akhirnya disembah. Mungkinkah ahli ilmu mati? Sering. Pertama memang punya jatah mati, ya kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Orang kafir pun juga punya program membunuh ahli ilmu. Yahudi Nasara punya program membunuh nabi-nabi Allah dan orang-orang soleh. Dan tidak ada alasan dibunuh kecuali gara-gara iman, bukan gara-gara saingan politik. Saingan politik, orang kafir itu mudah membantai. Ini tidak ada saingan politik, saingan harta tidak ada. Orang beriman itu lugu ke masjid, jamaah, kajian, mengajak kepada tauhid, menjauhi syirik, mengajak pada sunnah, menjauhi bid'ah, kerja yang halal, senang derma, sabar, nggak pernah ngemis kepada penguasa. Apa alasan mereka dijadikan saingan? Tapi masih dibantai dengan cara yang mereka karang dan seterusnya atas nama macam-macam. Wabah, musibah, pandemi atau apa, itu kemasan. Makanya ahli ilmu mati itu berpotensi tentu sangat besar. Pertama jatah mati, kedua mereka itu punya program. Bila sudah ahli ilmu mati, ini bencana yang paling besar. Jadi bencana yang paling besar itu bukan wabah pandemi, tapi matinya ahli ilmu itu lebih dahsyat. Bukan pandemi yang kadang digedek-gedek ini sedino mati wong 6. Nyapa wis sepuh. Itu enggak seberapa bahaya. Tapi yang bahaya matinya ahli ilmu. Masyarakat pun juga berganti, les ngono kuwi, transfer ilmu mandek. Ada sebuah masjid khotib terlambat mek komat tok. Ada. Komat. Khotib sedang terlambat, ada. Piye to iki? Enggak boleh seperti itu. Makanya masyarakat itu siap mengganti. Nah, itu mungkin terjadi. Makanya kematian ahli ilmu, masyarakat berganti, ini berpotensi ilmu jadi mandek. Ini tidak boleh terjadi. Lek mandek, kesempatan setan
promosi menyesatkan tentang keramatnya ahli ilmu dengan cerita gini itu memang waskito dan macem-macem. Lek titip Mbah Yai kuwi wes arek nunggu dongamu. Dongane Mbah Yai serasa repot-repot ngibadah. Pokok Mbah Yai sudah angkat tangan wes beres. Banyak masyarakat itu. Akhirnya mereka mendatangi kuburannya, ngelus-ngelus kijingnya, ya. Titip doa, les ngono ki katanya berkah kabeh uripe, rezekine lancar. Itu namanya ndonga kepada Allah dengan perantaraan orang mati, bertawasul pada orang mati. Itulah hakikat berhala disembah. Sekarang yang kelima, ambil ibroh dari kegagalan umat tempo dulu yang hulu. Itu nomor 5, ambil pelajaran dari kegagalan umat tempo dulu yang hulu, yang melampaui batas, yaitu Yahudi dan Nasoro. Ambil pelajaran dari kegagalan umat tempo dulu yang hulu. Siapa umat tempo dulu yang gagal gara-gara hulu? Jawab, Yahudi dan Nasoro. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk kesesatan Yahudi. Punya ilmu, ilmunya disembunyikan, ilmunya dibuang, diingatkan berpaling. Ketika dia punya kedudukan, ditanya masyarakat, jawabnya ngarang. Ini Yahudi. Pertama, menyembunyikan ilmu. Kedua, membuang ilmu. Ketika berpaling, ketika diingatkan kembali kepada ilmu, kedudukan dia sebagai ahli ilmu untuk cari jabatan. Ketika ditanya, jawabannya, fatwanya menyesatkan. Ini gaya Yahudi. Dan cukup ada di masyarakat kita memanfaatkan kedudukannya untuk seperti itu. Aku lihat dadi Mbah Yai, lek wayah kondangan berkate paling akeh. Ngono ya. Pancen kiai barokah malah ngono ge pada masyarakat muni. Ini bahaya, itu gaya Yahudi. Punya ilmu dibuang, disembunyikan, diingatkan berpaling. Kedudukannya untuk menguasai masyarakat, ketika ditanya fatwanya ngawur. Banyak yang seperti itu di masyarakat. Ditanya bukan dijawab Qur'annya begini, sunnahnya begini, sahabat begini, bukan. Hanya akal-akalan lama-lama filsafat, meracuni otak. Itu pemikiran Yahudi. Lalu Nasoro, mereka senang beribadah, mencintai berlebihan, akhirnya gampang disesatkan. Itu gaya Nasoro. Makanya itu waspadai kegagalan umat tempo dulu supaya kita nggak jadi hancur semisal mereka. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Insyaallah ibrah yang lain kita kaji waktu depan. Tentunya kita punya harapan semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.